بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد الذي خلق الخلق فمنهم شقي وسعيد، فهذا قربه لحضرته وهذا أشقاه فهو بعيد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نود التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Ikhwatal iman jemaah sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan nikmat umur panjang, sehingga pagi hari ini setelah lama kita tak berjumpa dan lama vakum, alhamdulillah kembali Allah berikan kemudahan dalam keadaan sehat walafiat melanjutkan kajian tadabbur dan tafsir ayat Al-Qur'anul Karim, di mana kita akan melanjutkan dari surat Al-A'raf ayat ke-31. Baik, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallahu maulanal azim. Ikhwatal iman jemaah sekalian, ayat ini turun berkenaan dengan kebiasaan orang-orang musyrik Makkah, yang mana mereka memiliki keyakinan yang tidak sesuai dengan apa yang pastinya Islam bawa. Mereka tawaf di Masjidil Haram, atau saat itu disebut dengan Ka'bah masih, dengan kondisi yang telanjang, di mana ada pakaian khusus yang harus dipakai bagi mereka yang ada dari luar Mekah yang ingin bertawaf. Dan ini ketentuan dijadikan sebagai syariat oleh mereka dalam agama mereka, dan menganggap ini bagian dari agama, bagian dari syariat yang harus dilakukan setiap mereka yang meyakininya. Sehingga bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk membeli pakaian itu, maka mereka mengelilingi Ka'bah, tawaf itu dengan telanjang bulat, bagi laki-laki di siang hari dan bagi perempuan di malam hari. Di sini ikhwatal iman jemaah sekalian, Allah menyeru kepada kita untuk tidak melakukan hal yang seperti itu. Walaupun ini sebabnya turun pada hal yang khusus, yaitu bagi mereka orang-orang musyrik, namun kita tahu dalam kaidah ulumul Quran, al-ibrah, ibrahnya itu yang diambil tidak hanya dengan bikhusus sabab, tetapi juga kita bisa terkena juga, yaitu am atau sifatnya umum bagi kita yang nantinya akan menuju kepada masjid atau dalam salat atau dalam tawaf. Maka ayat ini menjadi landasan bagaimana kita diwajibkan untuk menutup aurat kita dalam melaksanakan salat tatkala kita melaksanakannya, khususnya di masjid. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum, ambillah, pakailah pakaianmu yang bagus,
inda kulli masjidin, tatkala kalian masuk ke masjid, yang pastinya kita ke masjid untuk melaksanakan sholat. Wa kulu washrabu, dan makanlah dan minumlah, wala tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Kita bahas terlebih dulu ikhwatal iman satu penggal dari ayat ini. Yang pertama terkait tentang menutup aurat dalam ibadah. Dan juga dipahami di sini khudzu zinatakum, az-zinah kalau kita artikan sebagai secara bahasa adalah hiasan. Hiasan itu biasanya sifatnya bukan primer tapi sekunder. Namun di sini juga difahami bahwasannya zina ini maksudnya adalah al-libas. Sehingga al-libas, pakaian yang mana menutup aurat kita, dan tatkala kita sholat minimal kita menutup aurat. Bila laki-laki maka dari pusar hingga lutut. Bila perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Telapak tangan ini masuk telapak tangan dari atas atau dari bawah. Maka hati-hati jikalau perempuan sholat mukennahnya itu yang potongan itu, kemudian takbir, ketika dia tidak hati-hati atau mukennahnya terlalu kecil, terlihat bukan telapak tangannya yang terlihat tapi bagian lengannya atau di atas telapak tangannya. Kemudian ikhwatal iman jemaah sekalian, diambil dari ayat ini, penggalan ayat ini, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Disunnahkan bagi kita yustahabbut tajammul inda shalah. Tidak hanya menutup auratnya saja yang wajib, tetapi bagaimana kita berhias diri, bagaimana kita memakai pakaian yang layak. Bahkan seorang yang dikenal sebagai ulama, seorang yang alim, seorang yang soleh, dia tidak menganggap israf kalaupun dia membeli pakaian yang mahal, yang baik untuk melaksanakan sholat, untuk beribadah kepada Allah. Jangan kita balik. Kalau kita menghadap direktur, menghadap presiden, menghadap menteri, pakaiannya bagus, tetapi kalau sholat kita hanya berani pakai kaos oblong. Ini terkadang kita dapatkan, dan ini bagian dari ihsan. Di mana ihsan itu adalah ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, lalu dijawab dalam hadis yang sahih, ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Hendaknya engkau menyembah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jikalau engkau tak mampu demikian, maka ketahuilah bahwasannya Allah senantiasa melihat kita. Maka tatkala kita salat, kita sedang beraudiensi dengan Allah, maka pakailah pakaian yang layak, pakaian yang memang itu menjadi kebanggaan jikalau memang ada, walau tanpa dengan rasa kesombongan. Begitu juga khususnya di hari-hari yang memang kita dianjurkan. Contohnya Yaumul Aid, hari raya, di mana hari raya itu ikhwatal iman, pakai yang paling bagus, enggak harus baru, tapi pakaian yang paling bagus yang kita miliki. Bahkan saya lihat di Hadramaut itu orang-orang tarim kalau Yaumul Aid, sarungnya itu Pak, cap-capannya itu enggak dicopot, ya. Baru, kelihatan baru, enggak dicopot. Dan saya pernah niru, ditertawain sama teman-teman orang Indonesia itu. Lalu saya cari tahu kenapa kok begitu ya. Ternyata mereka ingin menunjukkan bahwasannya kami di hari raya Idul Fitri ini atau Idul Adha ini diberikan kesyukuran, diberikan nikmat oleh Allah, bisa beli baju baru, bisa berpakaian-pakaian yang baru. Semuanya nikmat, dan itu tahaddusan bin nikmah, yaitu menceritakan kepada orang lain dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ikut kaprahnya saja, Pak. Kalau di Indonesia enggak kaprah, jangan seperti itu, nanti ditertawain orang. Yang jelas kita pakai pakaian yang pantas. Bahkan di hari Jumat pun kita disunnahkan
untuk mandi seperti kita mandi junub. Kemudian kita disunnahkan untuk bertatayyub, berwangi-wangian, dan juga kita disunnahkan untuk berpakaian dengan warna putih. Dan banyak manfaat dari kita ini berpakaian warna putih, karena kalau kita Jumatan berpakaian warna-warni, lalu di situ bertuliskan apa dan lain sebagainya, ini terkadang mengganggu kehusyukan khususnya para jamaah yang ada di belakang kita. Entah membaca atau melihat gambar itu lalu dia berpikir ini gambarnya bagus, apalagi ya bacaannya aneh-aneh, lalu dia sholat baca, padahal sunnahnya melihat tempat sujud. Tapi namanya orang itu tidak bisa, terkadang juga matanya kemana-mana. Dan memang ada keistimewaan di baju putih atau warna putih, sehingga mayit kita pun diberikan kafan dengan warna putih. Hal itu senada dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbasin marfu'an, di mana hadis ini marfu', yaitu langsung dari Nabi, dari riwayatkan dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilbasu min thiyabikumul bayad, pakailah dari pakaian-pakaian itu, dari pakaian-pakaianmu itu yang berwarna putih, fa innaha min khairi thiyabikum, karena sesungguhnya pakaian yang berwarna putih itu bagian dari pakaian yang paling baik. Wa kaffinu fiha mautakum, dan berilah kain kafan yang berwarna putih bagi mayit-mayit kalian. Jadi rata-rata kita itu menggunakan kafan itu kepada mayit itu warna putih. Ya, kalau seumpama ada yang nyeleneh mau warna pink misalkan, atau dia minta berwasiat, saya kalau mati nak kasih warna ungu karena saya ini janda misalkan, dan itu identik dengan warna ungu, ya sah Pak, sah-sah saja, tapi tidak mendapatkan keutamaan, tidak mendapatkan fadl dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita diperintahkan wa inna khaira akhalikum al-ithmit, kalau kita bercelak disuruh bercelak dengan ithmit, fa innahu yajlul basar wa yambutus syar. Jadi ada kegunaan dari celak itu, yaitu diantaranya adalah memperbaiki pandangan dan mata kita, juga menumbuhkan rambut, itu kegunaannya. Dan ini bagian dari apa? Bagaimana Islam mengajarkan kita untuk berhias, yang artinya menjaga penampilan kita tidak sembrono, lalu menjaga juga pakaian kita. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid, khususnya tatkala kita pergi ke masjid. Dan ini juga bagian dari sindiran bagi kita, khususnya laki-laki, bahwasannya sholat jamaah itu adalah di masjid. Bagi perempuan selama dia aman, dia ke masjid tidak masalah. Tapi jika tidak aman atau jauh dari rumahnya, maka dianjurkan di rumah. Kemudian penggalan berikutnya, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Penggalan berikutnya ini ikhwatal iman sangat penting kita fahami sebagai muslim yang sejati, bahwasannya Islam tidak hanya mengatur dalam urusan ubudiyah, tetapi Islam juga mengatur dalam urusan keseharian kita, kesehatan kita, makanan kita, minuman kita. Bahkan di ayat lain kita diperintahkan kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, makan dari apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan thayyib. Lalu kalau dihubungkan dengan ini, perintahnya adalah kulu wa kulu, dan makanlah, washrabu, dan minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Israf itu adalah ya, di antaranya dalam tafsirnya disebutkan antakulu haraman, makan yang haram itu sudah yujawizul had, karena israf itu diartikan adalah melebihi batas-batas yang ditentukan. Allah sudah menentukan mana yang halal, mana yang haram. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Kalau yang haram misalkan bangkai, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla lighairillahi bihi ila akhiril ayat, dalam surat Al-Maidah sudah kita bahas. Begitu juga yang halal. Ada kisah menarik tentang ayat ini ikhwatal iman, di mana
Ar-Rasyid sebagai Khalifah Amirul Mukminin pada saat itu memiliki tabib yang beragama Nasrani. Itu menunjukkan adanya ta'amul atau kerjasama atau tolong-menolong dalam urusan dunia khususnya. Kemudian dia bertanya seorang tabib ini kepada keluarganya Ar-Rasyid, yaitu Ali bin Husain. Dia bertanya, bagaimana, apakah kitabmu itu membahas tentang kedokteran atau kesehatan? Sepertinya enggak ada kitabmu itu membahas tentang itu. Maka dijawab oleh Ali bin Husain ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan setiap yang ada dalam ilmu kesehatan dan kedokteran ini dalam sepenggal ayat, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ikhwatal iman, ayat ini berarti sangat agung sebagai pedoman kita jikalau kita ingin sehat, apalagi kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat yang lain, ketentuan makanan yang halal dan thayyib. Lalu walaupun hal itu halal, tapi tidak boleh juga berlebih-lebihan. Semua yang sifatnya berlebih-lebihan itu memang dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan dalam urusan sedekah, dalam urusan ibadah, Nabi mengajarkan kita al-iqtisad. Jikalau ada sahabat misalkan yang dulunya terlalu semangat dalam ibadahnya, Nabi tegur. Bahkan kalau kita baca hadis yang datang rahib-rahib kepada Nabi dan mengatakan, saya ini mendekatkan diri kepada Allah, lalu saya tidak mau mendekati makanan, puasa terus. Yang satunya mengatakan, saya itu qiyamul lail terus, enggak pernah tidur. Yang satunya, saya pun enggak pernah mau mendekati wanita. Akhirnya Nabi menyampaikan, kalau engkau ingin mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara manusia ini, maka Nabilah orangnya. Tetapi aku pun, kata beliau dalam sabdanya, aku pun makan, kadang puasa, kadang tidak puasa dalam urusan sunnah. Begitu juga aku tidur di malam hari, walaupun sepertiga malamnya bangun. Dan aku pun menikah. Lalu asbabul wurud dari hadis an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, maka siapa yang benci terhadap sunnahku bukan dari golonganku. Ada juga dalam hadis yang lain, Nabi menganjurkan kepada kita untuk makan, bersedekah dan berpakaian itu tidak boleh dalam kondisi yang israf. Kulu wa tasaddaqu walbasu fi ghairi israfin wala makhilah. Tidak boleh berlebih-lebihan. Misalkan kita ini ya memahami israf ini harus banyak. Dalam artian kita punya mobil, yang bisa nyetir di rumah itu hanya 2, mobilnya 5 atau 10, itu bisa tergolong israf. Pakaian kita selalu ganti baru, sampai lemarinya enggak cukup, ya beli lemari lagi, enggak cukup lagi, beli lemari lagi. Ini berarti israf. Ya, usahakan yang menyesuaikan bukan lemarinya, tetapi yang menyesuaikan adalah pakaiannya. Secukupnya, sesuai dengan kebutuhannya. Karena hidup itu sesuai dengan kebutuhan lebih indah. Kemudian bagaimana keterkaitannya? Ketika ditanya, kalau tadi masalah Al-Quran, lalu tib atau tabib tadi bertanya terkait bagaimana terkait sabda Nabi gitu. Bagaimana terkait nabimu? Apakah memberikan terkait kesehatan umatnya itu? Lalu dijawab oleh beliau di antaranya, dan ini mewakili ya, ma mala adamiyun wi'an syarram min batnih. Jadi min batn. Jadi Nabi itu mengatakan dalam sabdanya, tidaklah tempat yang paling jelek untuk diisi oleh anak Adam itu adalah tempat yang paling jelek itu dibandingkan apa? Perutnya. Jadi perut itu adalah tempat paling jelek jika kalau diisi. Kenapa? Karena di situ adalah sumber penyakit nantinya. Maka dikatakan bihasbi ibni Adam luqaimat yuqimna sulbah. Kalau harus dia mengisi perutnya itu, maka setidaknya itu tidak berlebih-lebihan. Tetapi luqaimat, bahkan di sini luqaimat itu tasghir dari luqmah. Ya, beberapa suap saja, di mana hanya untuk menegakkan tulak punggungnya. Fa in kana la mahalah, kalau memang itu harus dilakukan untuk makan itu, maka kata Nabi fa thuluthun li ta'amih, maka sepertiga untuk makanannya,
wa thuluthun li syarabihi, dan sepertiga untuk minumannya, wa thuluthun li nafasih, dan sepertiga untuk nafasnya. Makanya terkadang kita belajar dalam Tibbun Nabawi, dalam kedokteran Islam itu kita disuruh makan dulu, itu sebelum makan kita suruh minum dulu, Pak. Agar apa? Agar kita bisa memberikan ruang untuk air. Terkadang orang keasikan makan lalu lupa. Apalagi kalau kondangan ke manten, sehingga semua itu ya disajikan, lalu kita makan semuanya sampai ke leher, baru kita pulang. Minumnya di rumah, gitu, biar gak rugi. Itu tidak benar. Ya. Bahkan dikatakan israf, antakulu kullu ma tashtahi. Ketika Anda makan semua yang Anda inginkan, itu juga nanti tergolong israf. Gitu. Jadi kita bisa menahan diri itu bagus. Tatkala kita berbuka puasa khususnya. Kalau kita seakan-akan lapar, semua ingin dimakan, semua ingin diminum, maka tatkala dimakan semuanya, diminum semuanya, tarawihnya biasanya ngantuk. Dan kalau lama imamnya walaupun enak, tertidur saking enaknya. Jadi ikhwatal iman, ini pentingnya kita menjaga. Di mana dikatakan, wa qala ba'dul hukama, ahli hikmah mengatakan, akbarud dawa takdirul ghida. Yang sebaik-baik obat itu adalah mengukur takaran makanan kita. Kebutuhannya berapa, boleh segitu dimakan. Ya. Jadi ikhwatal iman, ukuran makanan ini sangat penting. Sehingga walaupun hal itu thayyib, tetapi berlebih-lebihan bisa berpengaruh pada kesehatan kita. Contoh misalkan sayur-sayuran. Itu baik, kita sepakat itu. Akhirnya karena di rumahnya itu hanya punya tanaman pepaya, suaminya sama ibunya sama istrinya dimasakin daun pepaya terus lalapannya, plus adanya pare-pare terus. Akhirnya dapat seminggu lemes itu suaminya, Pak. Kenapa? Karena ini herba pahit. Dan herba pahit itu dalam ilmu herbalogi menyebabkan hipotensi. Akhirnya dia lemes gitu. Padahal itu sebenarnya bagus. Kapan bagusnya? Sesuai dengan kadarnya. Kemudian disinergikan dengan yang manis, madu atau kurma. Nah, baru itu adalah menjadi thayyib bagi dirinya. Bagaimana kalau sifatnya adalah racun? Ada pewarnanya, ada pengawetnya, ada racunnya ya. Walaupun kita ini sedikit demi sedikit, tapi ketika setiap hari bahkan berlebihan, maka wajar kalau umur 40 sudah komplikasi, umur 45 sudah kena gejala stroke ringan, dan seterusnya ikhwatal iman. Maka kita berharap ketika kita membaca ayat ini, kita menjadi tahu bahwasannya apa yang disebut dengan al-ma'idatu baitud adwa, ya. Wal himyatu ra'su kulli dawa, bahwasannya tempat penyakit itu adalah perut. Bahkan ada yang mengatakan apa yang kau makan itulah penyakitmu. Dan mencegah atau memilah makanan-makanan yang kita makan itu adalah sebaik-baik obat. Wa uti kulla jasadin ma awattah, maka berikan apa yang biasa dan yang sesuai dengan tubuh kita, sesuai kebutuhannya, tidak berlebih-lebihan, dan kita pun akan menjadi pribadi yang sehat jasmani dan sehat rohani insyaallah. Ikhwatal iman jemaah sekalian, karena waktu yang terbatas, saya cukupkan sampai di sini dulu. Yang jelas dalam kesimpulan ayat ini walaupun pendek, insyaallah kita bisa mendapatkan nasihat yang cukup luar biasa. Yang pertama adalah bagaimana kita memperhatikan penampilan kita, khususnya tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, menutup auratnya dengan baik, kemudian juga menghiasi dirinya dengan baik dengan pakaian-pakaian yang baik, yaitu yang disebut dengan az-zinah, sebagaimana firman Allah, ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kemudian juga di dalam jiwa yang sehat itu juga ada jasad yang sehat, dan Allah mencintai al-mu'min al-qawi, ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat, baik itu kuat ekonominya, jasmaninya, itu jauh lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah dibandingkan yang lemah. Nabi kita pun sakit seumur hidupnya hanya 2 kali. Yang pertama karena disihir, yang kedua karena dia pun terkena racun yang diracunkan oleh seorang wanita di perang Khaybar.
dan itu pun nggak sampai tertelan ikhwatal iman. Bagaimana kalau telan kita racunnya? Dan juga Nabi kita mencontohkan bagaimana sehatnya jasmani beliau, dan semua perintah-perintah dalam syariat Islam ini kalau kita ikuti akan menjadi pribadi yang sehat. Dari kita bangun tidur, di mana kita dianjurkan oleh Nabi bangunnya itu adalah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau dalam Al-Qur'an begitu. Dianjurkan kita bangun bertahajud. Bahkan Nabi Daud beliau tidur setengah malamnya, lalu bangun sepertiga malamnya, lalu tidur lagi 1/6 malamnya untuk menjaga kesehatannya, dan itu yang terbaik. Jadi kalau kita bisa meniru itu Nabi Daud, silahkan. Kalau kita mau sepertiga malam saja silahkan, tapi kita tidur di awal malam. Kemudian juga waktu subuh, ketika sholat subuh kita pergi ke masjid, sholat seperti ini juga oksigennya bagus, insya Allah semakin sehat. Apalagi kalau kita masih sholat duha, itu sama dengan jogging dan lain sebagainya. Belum jika kalau mandi berwudu, masya Allah itu membuat kita sehat, dan wudunya pun kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Kemudian juga tatkala kita masuk WC, keluar WC, kita ikuti sunnah-sunnah Nabinya. Nabi Muhammad SAW merintahkan kita kalau kita ini buang air besar, jongkok, bukan duduk, kecuali tidak mampu. Kalau kita buang air kecil juga jongkok, bukan berdiri, karena itu lebih tuntas kalau jongkok dan menyehatkan. Bahkan dalam hadis diajarkan detail. Tatkala kita makan disuruh menggunakan tangan kanan kita, tidak boleh menggunakan tangan kiri. Minum pun tidak boleh kita ini menggunakan tangan kiri, tapi kita harus tangan. Dan kita jangan mengikuti seperti tren-tren sekarang seperti standing party. Kalau makan berdiri, minum berdiri, karena itu dikondisikan oleh panitia, naudzubillahi min dzalik. Begitu juga ikhwatal iman, selain itu kita ikuti apa-apa yang diresepkan langsung oleh Nabi, atau juga diresepkan langsung oleh Al-Quran. Misalkan madu dalam surat An-Nahl 69 dikatakan di sini syifa, obat bagi kita, maka kita konsumsi madu. Kemudian juga setiap Allah bersumpah dengan apa yang diciptakannya, maka itu menunjukkan suatu hal yang penting. Wattini wazaitun, demi buah tin dan zaitun. Bahkan Nabi memberikan resep langsung, kuluz zaita, makan itu zaitun, makan itu minyak zaitun, waddahinu bihi, dan berminyaklah dengannya, fa innahu min syajaratin mubarakah, karena dia berasal dari pohon yang diberkahi. Belum lagi kita dianjurkan oleh Nabi untuk senantiasa bersiwak. Bahkan bersiwak itu, solat dengan siwak lebih baik dibandingkan solat tanpa dengan siwak. Bersiwak itu bagian dari sehat, dan kita menjaga bagaimana ketika bertemu dengan Allah kondisi mulut kita tidak berbau. Dan juga ketika kita menggunakan siwak kayu arok, baik itu adalah pasta gigi yang mengandung kayu arok atau siwak, atau langsung kita beli siwaknya, entah itu diimpor dari Mekah atau dari mana, yang penting kita niatkan itu melakukan sunnah Nabi, insya Allah sehat. Atau di masa pandemi seperti ini, kalau kita mau mengikuti resep Nabi, diantaranya lah memakan habbatus sauda, di mana Nabi SAW meresepkan alaikum bihabbatis sauda fa innahu dawa'un likulli da'. Silahkan kita konsumsi habbatus sauda, karena itu adalah obat bagi segala penyakit. Tinggal ukurannya berapa sesuai kebutuhannya, kemudian dipadu dengan apa agar lebih sehat lagi. Semoga bermanfaat yang singkat ini, dan kita diberikan umur panjang, kemudian sehat walafiat, bisa mengisi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi umur yang barokah. Amin Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.